Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriza Rahma Purnama, NIM 12140304042, jurusan Manajemen Dakwah kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen filantropi Islam dari kelompok 1. Manajemen filantropi Islam adalah suatu sistem atau proses pengelolaan serta penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh individu atau lembaga dalam rangka memberikan kontribusi atau bantuan kepada sesama yang membutuhkan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuannya yaitu untuk mencapai kemaslahatan sosial dan keadilan dalam masyarakat, serta mendapatkan pahala atau keberkahan di sisi Allah. Manajemen filantropi Islam ini harus sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan infak, dan meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu yang membutuhkan, dan mengurangi ketidaksetaraan dalam ekonomi. Manajemen filantropi Islam melibatkan pengelolaan sumber daya dan implementasi program-program amal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti zakat dan infak. Pengelolaan dana filantropi Islam seringkali melibatkan pengumpulan zakat dan infak dari umat Islam untuk kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan. Seperti investasi etis, dana filantropi dapat diinvestasikan secara etis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang investasi dalam bisnis yang haram dan meragukan. Yang kedua yaitu strategi didistribusikannya dana. Prioritas penerima manfaat. Penentuan siapa yang akan menjadi penerima manfaat ini dan penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan dan urgensinya. Lalu program pembangunan masyarakat. Implementasi program-program yang mendukung pembangunan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Ketiga yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pelaporan keuangan transparansi memastikan dalam pelaporan keuangan dan penggunaan dana filantropi. Akuntabilitas kepada donatur, menjaga akuntabilitas terhadap para donatur, menyediakan informasi yang jelas bagaimana dana tersebut digunakan. Yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi, mendorong program yang dapat memperdayakan masyarakat seperti ekonomi, yaitu seperti pelatihan keterampilan dan pembangunan usaha kecil. Pendidikan dan kesadaran, melibatkan masyarakat dalam program edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang filantropi Islam dan manfaatnya. 5 yaitu kerjasama dan kemitraan. Kerjasama lintas sektor, berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga, non-profit, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program filantropi. Kemitraan strategis, membangun kemitraan strategis dengan organisasi lain untuk memaksimalkan hasil dan mengatasi tantangan bersama. Yang keenam yaitu evaluasi dampak. Pemantauan dan evaluasi ini merupakan bagian integral dari manajemen filantropi. Organisasi filantropi perlu mengukur dan mengevaluasi efektivitas program-program mereka untuk memaksimalkan bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat yang signifikan dan memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Ada beberapa rumusan atau prinsip dalam manajemen filantropi Islam. Yang pertama yaitu tauhid. Memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sumber daya yang dimiliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengharuskan pengelolaan filantropi untuk pengelolaan sumber daya tersebut penuh tanggung jawab dan kesadaran yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah. Yang kedua yaitu ihsan. Mengedepankan prinsip ihsan dan memberikan bantuan kepada sesama. Filantropi harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, memberikan bantuan secara berkualitas dan maksimal kepada penerima bantuan. Yang ketiga yaitu adil. Prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam manajemen filantropi. Didistribusikan bantuan harus adil dan berkeadilan tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, dan status sosial. 4 yaitu amal jariah. Manajemen filantropi Islam juga harus mengedepankan prinsip amal jariah atau amal yang berkelanjutan. Bantuan yang diberikan haruslah memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima bantuan, serta mendorong terciptanya perubahan sosial yang positif.
Yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan filantropi harus memiliki tanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana filantropi secara transparansi kepada donasi dan masyarakat secara umum. Hal ini untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya. Yang keenam yaitu kolaborasi. Manajemen filantropi Islam juga mendorong adanya kolaborasi antara individu, lembaga, dan organisasi yang memiliki agenda filantropi yang sama. Dengan kolaborasi ini berpengaruh dan dampak dari bantuan yang diberikan dapat lebih besar. Dalam praktiknya, manajemen filantropi Islam meliputi perencanaan, pengelolaan dana, pemilihan bantuan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan. Selain itu juga melibatkan upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian serta hasil yang berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu manajemen filantropi Islam melibatkan pengelolaan dana dan sumber daya untuk mencapai tujuan filantropis yang selaras dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, manajemen filantropi Islam meliputi perencanaan, pengelolaan dana, pemilihan penerima bantuan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan. Selain itu juga melibatkan upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian serta hasil yang berkelanjutan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes?